Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Welcome to my channel, Raden Lombok. Oke guys, kali ini saya mau bahas tetap lagi sama kayak biasanya. Kebetulan kami lagi di Amerika. Selalunya tertarik dengan seperti yang lagi tren ya. Kabur aja dulu. Ya, kita sebelum itu udah kabur duluan ya. Udah kabur duluan dari tren itu. Jadi ini masnya saya mau tanya-tanya. Ini masnya udah lumayan lama di Amerika, lebih lama dari saya. Jadi ada beberapa banyak yang harus kita pelajarin, kita dengerin dari beliau ini karena beliau udah lebih lama dari kita. Jadi langsung aja perkenalan Mas. Siapa namanya? Nama saya Hasan. Hasan Hussein. Hasan Zaini. Hasan Husaini. Dari mana Mas? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Pantesan rambutnya keren ya, dari Bandung. Oke, terus ini kira-kira coba cerita sedikit, sampean tuh udah berapa lama di Amerika, terus pengalaman sampean, pahit manisnya, terus apa yang sampean lakukan. Aku nggak bahas kesampean pakai visa apa, karena itu kita nggak perlu bahas, itu rahasia lumrah dan juga ini bisa bahaya bagi orang-orang yang nggak suka ya. Betul. Itu ya, karena terjadinya kecemburuan sosial itu yang nyata itu adalah pertama memang di sini di Amerika itu orang yang punya legalitas, berpikir yang teman-teman yang nggak punya legalitas itu enaknya punya duit, nggak bayar apa-apa, nggak bayar asuransi, nggak bayar pajak semacamnya. Nah, jadi dia bisa simpan uang dan teman-teman yang legal bisa simpan uang. Itu salah satu pemicunya saya lihat. Contoh, sebelumnya ya, contoh ya, saya pribadi bayar asuransi mobil, ini asuransi kesehatan semacamnya, ini banyak asuransinya, memang nyimpen uangnya dikit ya. Makanya itu bagaimana kita kerja keras. Tapi yang penting di sini jaga hati, jangan sampai iri hati ya. Jadi rezeki orang tuh udah ada masing-masing ya. Jadi semua risikonya masing-masing gitu. Intinya ya semua ada positif negatifnya. Temen yang legal bisa pulang bolak-balik, temen yang begini kayak kita ini nggak bisa bolak-balik. Tapi kalau saya sih udah bayar pajak semua ya, bayar pajak semua, termasuk semua insurans saya bayar. Oke, lanjut. Saya Hasan, saya udah 1 tahun 3 bulan di sini. 1 tahun 3 bulan, berarti Mas lebih lama 3 bulan dari saya ini. Saya ini bulan ini 1 tahun. Oke, lanjut. 1 tahun 3 bulan. Saya pertama kali nyampe di sini itu di Boston. Di Boston? Kerja. Langsung ke Boston? Langsung kerja? Ke Boston. Sama kerjaan sama Mas Azwar kemarin? Mas Aswar waktu itu saya ajak ke sana. Oh, Masnya yang ngajak Mas Azwarnya ya. Berarti posisinya apa di sana? Saya cerita sedikit ya. Nggak, boleh. Dari awal di Boston itu saya berawal dari server. Server. Waktu itu dibutuhkannya server 3 bulan. Di situ kebetulan helpernya di sana itu dia mau pindah. Terus saya di trial sebulan. Chefnya cocok sama saya diajarin. Sekitar 8 bulan saya jadi helper. Habis itu head chefnya pindah. Jadi saya gantiin di situ jadi head chef juga. Oh, luar biasa karirnya Mas Hasan ya. Oh. Lumayan. Terus. Setelah itu saya ajak Mas Aswar buat Mas Azwar waktu itu di mana, Mas? Di Indonesia? Mas Aswar waktu itu di Philadelphia. Oh, di Philadelphia. Oh, berarti balik lagi Philadelphia ini. Oh, Iya, suruh ini ya. Ya, ya. kalau memang duit itu di luar di Philadelphia ya. Kalau kita mikir duitnya ya, kalau kita nggak bisa bisnis, benar. Terus. Bener. Terus Mas Hasan? Itu akhirnya kemarin kita kerja bareng sama Mas Aswar beberapa bulan. Tapi ada suatu hal, resto kita harus renovasi dulu. Masih tutup. Iya. Sementara ini pergi nanti balik lagi gitu. Rencananya begitu. Bosnya kemana emang? Bosnya kita itu ada 4 orang. 4 orang. Iya. Oh, berarti 3 orang partnership gitu ya? Betul, partnership. 3 orangnya itu orang CT kalau kita sebut ya Iya, biasanya yang CT ya. China ya. China. 1 orang itu orang Indonesia, orang Bali. Orang Indonesia Bali. Oh, luar biasa ya teman kita orang Bali. Beliau orang Bali itu memang kesininya gimana dulu baru bisa jadi owner ya? Kalau beliau itu memang udah lama di sini ya, keluarganya juga emang udah tinggal di sini lama, anak-anaknya juga. Dia itu kesini waktu dari tahun-tahun 60-an. Baru-baru lahir gitu ya? Dia. Luar biasa ya, sukses ya, luar biasa. Nah, oke. Terus gimana ceritanya? Terus. Kebetulan kemarin makanya kita kesini itu karena memang Keadaan ini ya, keadaan renovasi disuruh menunggulah untuk waktu renovasi restorannya sampai buka lagi. Kapan kira-kira dibuka lagi? Kemarin sih 5 bulan untuk renovasi itu. Berarti 5 bulan kerja dulu di sini? 5 bulan kerja dulu di sini. Kebetulan Mas Aswar kan udah ada koneksi ya di Philadelphia. Itu kenal sama Bang Raden juga kan. Jadi ya kita rencana ke sini lah. Alhamdulillah ya. Ngisi waktu kekosongan kan. Kosongan ya. Lumayan tapi kerja kan di sini. Berapa sehari kerja di pabrik di sini? Kerja di pabrik di sini $16. $16 per jam.
Ya lumayan ya, 16 itu udah berapa ribu ya, lumayan ya kalau kita kurs Indonesia. Terus di sana kemarin di Boston berapa gajinya? Di Boston waktu awal server itu saya 3.000 untuk pemula, itu Tipsnya termasuk dapat? tipsnya itu masuknya ke restoran tapi Nah, tapi Jadi- sebulan live in ya, sebulan lift Sebulan dapat semua bersih berapa? ditanggung, bersih itu 3.000. 3.000 ya lumayan, 3.000 Iya. itu udah alhamdulillah ya kalau di Udah Indonesia itu gaji alhamdulillah. setahun ya. Iya. Iya, iya. 45 juta ya kan. 45 juta ya? Benar. Iya, alhamdulillah ya. Oke, terus kira-kira senangnya atau bisa dikatakan orang-orang tuh pahit manisnya Mas Hasan ini kerja di Amerika itu apa? Coba bisa dijelasin ke teman-teman. Pahitnya kita kan kesini merantau ya. Merantau ya? Jauh dari keluarga. Apalagi saya udah punya anak satu. Oh, punya anak saya satu. tinggal. Istri di mana? Istri ada di Indonesia. Kenapa nggak dibawa istrinya ke sini? Karena rencananya kemarin kan merantau ya. Iya, iya, iya. Karena aku juga punya Settle dulu ya? betul settle dulu, punya target kan waktu itu. Terus mereka juga masih nyaman di sana, biar saya aja dulu yang berjuang. Oh iya. Kalau bisa bawa istrinya, menurut saya begini Mas Azwar. Contoh nih ya, saya bukan menggurui ya, tetapi secara kita membangun future finansial ya. Ketika istri dan Mas Azwar datang, istri kerja, Mas Azwar kerja. Setidaknya seboros-borosnya kita, hasil gaji atau income dari istri bisa dipakai operasional, pengeluaran, semacamnya. Gaji Mas Azwar itu misalkan bisa dikatakan kemarin terakhir berapa gajinya? Terakhir 4.500. 4.500, Mas Azwar full nabungnya. Begitu, kalau punya istri itu enaknya. Dan juga kan dingin di Amerika. Itu selimut. Udah saya selimut nih. ya. Ya, sementara peluk Azwar aja dulu ya. Ya. Oke. Terus gimana? Lanjut. Iya, setelah 3 bulan saya ditawarin jadi helper, trial. Setelah trial ya kan naik gaji di helper jadi 3.500. Masya Allah. Pas jadi head chef lah terakhir kemarin. Jadi ya kan. chef ya, luar biasa. Nanti dong masak, nanti masakin kita dong kali-kali. Kebetulan resto saya itu resto Japanese. Jadi saya itu desnya itu bikin sushi. Bukan sushi. Jadi Berarti pintar bisa sushi ya. potong ikan salmon. Salmon ya. Betul. Berarti udah hafal tuh tulang-tulang ikan ya, tulang rusuknya di mana gitu udah paham ya. Seminggu sekali itu potong salmon selama kerja. Luar biasa. Pahitnya jauh dari keluarga. Dari keluarga ya homesick berarti nih. Homesick terutama apalagi kalau kita di state-state yang memang jauh dari komunitas kita ya. Iya, komunitas ya. Kayak di Philadelphia kan di sini banyak banget ya. banyak ya. Terus di New York juga. New York juga banyak, Tapi kan benar-benar. kayak saya waktu itu di Massachusetts, di Boston itu kan komunitas Indonesia kan kecil ya. Kecil, ya, benar-benar. Jadi ya Meskipun ada di sana kan jauh-jauh jaraknya. jauh-jauh Harus jarak. punya mobil baru enak. Benar. Iya, karena stay kecil. Tapi uangnya aman ya, nyaman. Masuk ke dalamnya itu full ya. Iya. Ya kalau kayak di sini saya aja nih belum 1 bulan hampir 8.000 pengeluaran sih ya, sambil beli mobil juga sih kemana macam-macam ya. Iya sih, ya lumayan ya. Terus gimana lagi? Tapi manisnya ya itu ya. Manisnya duitnya Kalau ya? duitnya bener ya kan, tapi yang saya nggak nyangka di Indonesia itu kan kita kerja kayaknya jenjang karirnya tuh untuk mencapai Susah, gaji yang iya. tinggi itu berat ya. Berat ya. Ini tuh saya ngerasa 1 tahun ini kayak ngejalanin 5 tahun di Indonesia. Iya yang saya rasa. benar ya. Saya cuman step Nggak 3 perlu menjilat bulan. ya kayak Betul, di sini nggak betul. perlu menjilat. Dengan Yang Indonesia harus penting- menjilat dengan uang mungkin ya bisa lebih gajinya bagus. Betul. Yang penting kita tuh ada niat gitu. Ya kan niat mau belajar ya kan belajar. apapun di sini tuh bisa. Bisa. Opportunity tuh di Amerika tuh besar banget. Besar banget ya. Kerjaan sehari bisa dapat ya. Mau kita kerja apa ya? Benar. Nggak susah. Dan itu semua gratis kan? Nggak ada Semua bayar-bayar job gratis ya. di sini nggak ada bayar-bayar. Bayar job itu dengar dari teman-temannya. Oh luar biasa ya. Oh senang di Amerika. Kira-kira mau berapa lama di Amerika? Target aku sih so far 5 tahun ya. Tapi So far, kita nggak so tahu kita kalau nggak ada tahu ya, sama. opportunity yang terbuka Iya, apa kita- kita mungkin bisa bawa keluarga ke sini, Iya, kalau bisa stay di sini. kalau bisa bawa keluarga itu penting banget ya. Jadi enaknya seperti saya bilang itu bisa manage finansialnya. Itu bagus ya. Saya juga kalau mikir di sini kan sekolah juga gratis anak-anak. Iya. Nah itu ya bagus ya. Oke. Sangat Mantap diperhati di sini. diperhatiin ya Apalagi untuk anak-anak ya. anak-anak ya. Oke, tapi mengenai kerjaan kekerasan nggak Mas? Ini harus berapa jam kerja? Kan di resto itu bahkan minimal 12 jam kan? Benar. Tapi harus kuat ya. Nah, Basicnya kebetulan saya waktu di Indonesia emang kerja di hotel. Berarti kan memang udah bidang hospitality. iya di hotelnya apa dulu posisinya? Dulu saya di Departemen apa? Saya di Bangket, restoran juga di Oke. sebuah hotel di Jakarta Selatan. Oh, di Jakarta. Oh, beliau udah bangka dining juga nih beliau ini luar biasa ya. Orang P&B service beliau ini. Iya. Oke.
Oke, berarti nggak kaget ya Enggak sih, kerja nggak ya? kaget sih Nggak kalau kaget, untuk malah jam kerja. malah kaget 2 minggu gajinya bagus gitu ya? Iya, benar. 2 Iya. minggu sekali. 2 minggu sekali gitu Jaraknya gajiannya. tuh nggak jauh gitu ya. Terus kita juga bisa minta request libur di sini buat vacation. Bener. Work life balance sih lebih berasa ya di sini ya. Iya, bener banget. Kalau untuk yang manisnya sih itu kita bisa saving Iya, money. Mungkin bisa setahun di Indonesia kita saving mungkin 100 juta sebelumnya ya. Iya, Kalau di sini itu dengan 2-3 bulan itu udah dapat lah. dapat ya. Untuk 100 saving. juta ya. Iya. Iya. Kita kasih untuk keluarga, ya kan. Kita gunakan untuk di sini juga biar kita tetap happy juga, Iya, ya kan iya, kerja iya. di sini. Bener. Tetap bisa saving juga, Bener tapi saving lebih ya. cepat. Cepet ya, oke. Terus ini Mas selama kerja dimanapun berarti penghasilan Mas yang paling bagus waktu kerja di Amerika ya? Kerja di Amerika sih. Gimana rasanya punya tabungan pertama 100 juta? Semangat ya. Semangat ya? Makin semangat nabungnya Iya. gitu. Istri makin sayang jadinya. Nggak pernah lepas ngontek. Kalau bisa nambah lagi mungkin deh. Iya gitu Kiriminnya. ya. Kirimin ya. Tapi istri tahu kondisi saat ini ya, lagi kerja di pabrik, lagi misalnya restoran begini. Tapi kan memang itu adalah hal yang harus kita jalanin ya. Ya, Kita harus oke. hadapin semuanya karena dimanapun kita kerja pasti ada resiko. Ada risiko ya. Iya, selagi masih kita bisa handle. Iya, oke. Selama Mas Hasan kerja 1 tahun lebih itu, yang paling berat di kerjaan itu atau selama di sini itu, apakah Mas terganggu dengan musim dingin dan juga apakah kerjanya begitu berat, pressure-nya, dan ada yang lainnya, coba mungkin bisa Mas. Kalau untuk musim ya, saya justru sebenarnya excited ya. Excited Gimana ya. ngerasain winter main salju ya? kan, ngerasain main salju. Iya. Berarti main saljunya pertama di Amerika ya? Pertama di Amerika. Berarti pernah buat es cendol nih sama salju, oke. Pakai sirup marjan. Kira ya. warjat ya? Oke, terus. Iya, saya sih excited gitu. Mungkin winter memang kita ngerasanya ya beda banget ya sama di Indonesia. Kita nggak pernah ngalamin Nggak pernah ini ya. gitu ekstra lagi di tahun ini ya Tahun kan. ini dingin banget. Bener-bener dingin banget. Iya, benar-benar dingin banget. Tapi ya ada rasa gini ya rasanya winter gitu ya di Amerika. Rasain ya. Terus ngerasain summernya yang mungkin bisa lebih panas dari Jakarta. Habis itu kita ngelihat habis winter itu musim semi, daun mulai mekar. Keren ya? Musim gugur, daun semua kuning itu keren banget sih. Keren banget ya. Keren Luar banget. biasa. Dan di sini oke, selama di Amerika, apakah Mas Azwa merasa nyaman? Nyaman Ya. karena kita masih ada kemudahan komunikasi, masih Komunikasi. bisa video call Iya. sama keluarga. Keluarga gitu. ya. Masih bisa. Kalau selama ini di lingkungan orang-orang kita dan orang-orang Amerika itu gimana Mas komunikasinya Mas? Apakah di dalam dunia kerja itu orang-orang pekerja atau bully atau apa? Apakah mereka lebih respect atau gimana Mas? Mereka semua di sini respect kok. Respect, ya. Mereka fair. Kalau di ya. Amerika tuh semua mereka fair. Iya. Nggak ada rian. Kita baru juga bener-bener diajarin sampai bisa. Bisa, Mereka gitu. juga care sama Yang penting kita. mau kerja ya. Yang penting mau kerja. Mau kerja ya, di training gitu ya. Betul. Mereka rata-rata ya sangat membantu sih. Membantu ya. Iya. Luar biasa. Terus kalau kita mungkin jalan-jalan atau kita lagi belanja, kita senyum aja tuh mereka juga senang bener ya kan. Senyum Iya, apalagi ibadah. dengan culture-nya di sini ya yang Iya, iya. setiap hari kalau ketemu, "Hi, how are you?" Greeting ya ya. kan? Ramah ya, bisa Iya. tetangga, kita nggak kenal tetangga. Benar. Tapi di sini kita nggak boleh saling pinjamin utang sama tetangga, Bang. Oh iya, karena kan kalau di sini sistemnya ke bank ya kalau Kalau mau utang tuh ke bank ya, bukan ke Betul, personal. bukan Ada namanya credit card ya. Betul. Credit card, benar. Oke, terus oke. Nah ini Mas, kan selama ini kita tahu sendiri bahwa di Indonesia tuh lagi banyak-banyak isu mengenai deportasi. Apakah Mas Hasan tidak takut, tidak khawatir gitu loh Mas Hasan? Mengenai bagaimana menyikapi ini Mas? enggak sih ya kalau menurut aku ya. Kenapa? Selama kita masih, yang terutama ya, selama kita nggak melakukan hal yang kriminal, kita nggak membuat salah di sini, apa yang harus ditakutin ya kan? Iya benar. Betul. Karena rata-rata orang di sini itu mereka benar-benar menghargai privasi orang. Iya benar banget, betul banget. Jadi dia nggak mungkin benar-benar ngegali background kita, ya kan, Nggak orang ada. dari mana. Nggak nanya-nanya. Nggak nanya-nanya. Kayak Kalau kita jalan, misalkan kamu nggak ada yang bilang kamu bisa apa, kamu migran apa. Karena memang mereka bilang kita butuh migran ya.
Betul. Gitu. Oke, nah itu dari Mas Azwar. Oke, mungkin ini pembicaranya saya rasa ini udah lumayan panjang. Saya mau nanya sama Mas Azwar, mungkin Mas Hasan ya, Mas Azwar aja ya. Karena Azwar saya wawancarain tadi malam. Iya. Ya, jadinya ingat Mas Azwar aja ya, karena easy sekali namanya. Mas Azwar kebetulan namanya sama dengan temanku. Oke, Mas Hasan, kira-kira mungkin close statement apa yang bisa diberikan informasi yang begitu penting kepada audiensnya Radio Lombok, entah itu mengenai survive-nya, entah bagaimana kalian sampai merasa nyaman di sini, terus bagaimana sampai istilahnya cara menyikapi stres yang jauh dari keluarga sendiri gitu, mungkin bisa di-share. Silahkan. Ya, selama setahun saya di Amerika, yang saya rasa jenuh itu memang mungkin, tapi kita harus atasi ya. Jadi mungkin dari sebelumnya itu kita kalau mau merantau dimanapun, nggak cuma di Amerika ya, yang kita siapin itu mental. Terus begitu kita di sini pun kita punya komunitas sebenarnya, komunitas Ido di sini ya kan. Usahain kita kenalan. Jadi kita ada koneksi, bisa saling sharing. Sharing ya benar. Betul. Karena hanya orang Indonesia yang bisa bantu kita, orang luar nggak ada yang bantu kita. Betul sekali. Makanya seburuk-buruknya teman kita, selama masih Indonesia itu kita punya culture yang bisa saling bantu teman-temannya. Jadi jangan kita sampai saling jelein, sampai atau apa, karena ya seburuk-buruknya teman-teman kita, ya hanya teman kita yang bisa bantu kita di sini. Contoh, meskipun kita nggak kenal sama Mas Azwar, Mas Hasan, nyari kos-kosan gampang, kita komunikasi, informasi begini kita bisa saling share. Itu pentingnya ya teman-teman ya. Karena istilahnya apa adanya aja lah, kita nggak perlu gimana ya sampai lupa temen gitu ya, saling bantu aja. Saling bantu, Ya, saling support. Saling support, itu yang penting banget ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita merasa kita paling kaya atau apa, karena prinsip saya sih, mohon maaf ya Mas Hasan ya, kalau kita merantau atau kabur aja dulu tuh, bagaimanapun kaya kita di Indonesia, bagaimanapun hebatnya kita di Indonesia, saya rasa kesini itu sama aja kita, sama-sama rata-rata nggak punya utang. Kalau kita kaya nggak mungkin di sini nguli ya. Betul. Jadi pastinya liburan gitu ya Mas Hasan ya. Jadi karena kalau di sini itu posisi kita sama aja, kita sama-sama kerja. Jadi kalau level orang itu dianggapnya itu kan dari versi masing-masing. Jadi yang penting di sini tuh ya udah, yang di rumah di sini kita bareng nguli, jadinya kita bareng sama-sama support gitu ya Mas ya, Mas Hasan ya. Oke, ada lagi Mas Hasan disampaikan mungkin untuk istri atau keluarga atau teman-teman di kampung untuk disupport pemuda-pemuda di kampungnya Mas Hasan? Silakan. Boleh buat teman-teman, terutama audiensnya Raden Lombok, jangan ragu. Kalau mungkin penasaran, boleh tanya-tanya sama Mbak Raden, sama kita. Aktivitas di Amerika, kita kesehariannya ngapain aja, itu ya kan. Di sini memang benar-benar itu yang kita tunjukin. Ya, kita benar-benar kerja lah di sini, kerja. Kita nggak ada hari yang lainnya, kerja aja ya. Kayak robot kita maksudnya, Mas Hasan ya. Iya. Kerja, pulang. Betul. Ya jadi kita nggak ada sempat ngurus yang nggak penting gitu ya, karena udah capek gitu ya kan. Untuk keluarga sama anak mungkin. Iya. Walaupun walaupun aku jauh, kita masih bisa komunikasi. Bapak yang luar biasa ini. Terus mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi. Amin. Kita nggak tahu di sini atau di Indonesia lagi. Iya, luar biasa. Insya Allah harus kumpul ya. Harus kumpul. Tapi istri 5 tahun ini siap ya ditinggalin ya. Tapi apa nggak rencanain bawa istri loh? Dari awalnya memang nggak rencanain, karena memang aku niatnya merantau. Iya, tapi nanti ke depan gitu loh. Ke depannya nggak menutup kemungkinan. Kalau memang opportunity-nya. Kalau bisa ya bisa. Nanti kita bantu. bisa, Kita bantu ya, bisanya ke sini ya, istrinya ya. Semangat ya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Jadi kami memberikan informasi apa adanya tentang Amerika biar kalian siap, dan juga perlu mental ya. Mental itu perlu. Jadi ya, jadi siapapun orang merantau itu perlu mental ya. Jadi kalau bahasa kasarnya, kalau kita merantau itu udah siap mati ya Mas ya. Udah siap mati di sini. Kita udah siap mati, kita nggak pulang gitu tuh karena udah resiko ya. Jadi bagaimana kita mencari sukses di sini adalah untuk support keluarga kita, kerja keras di sini untuk keluarga kita masing-masing ya teman-teman. Jadi keep spirit, tetap semangat, semoga apa yang kita hajatkan, cita-citakan tercapai. Bagi teman-teman yang lagi proses visa, semoga di approve, entah visa apapun itu, dan perjalanan sampean dipermudahkan. Selama kita saling bantu, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.